saya Tarina dari kelas 12 MIAB. Kesan saya mengenai kesepakatan dan keyakinan kelas. Kesan saya, semenjak adanya kesepakatan dan keyakinan kelas, kelas kami menjadi tentram, disiplin, dan lebih fokus dalam belajar saat pembelajaran berlangsung. Sekian dari saya mengenai kesepakatan dan keyakinan kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, agenda yang kedua, yakni diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Nurhani SPD MPD, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Luwu. Kepada beliau dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan yang diberikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih sempat hadir bersama dalam rangka melaksanakan aktivitas kita sebagai guru, sekaligus Bapak Ibu berkenan mengikuti kegiatan diseminasi yang saya lakukan sebagai imbas dari aksi nyata kegiatan modul 1.4 saya budaya positif. Dan salam kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, sebelumnya pemaparan atau diseminasi yang akan saya sampaikan ini adalah bentuk pembagian imbas kepada Bapak Ibu guru seperti apa budaya positif yang akan kita bangun di lingkungan sekolah, sehingga tujuan pendidikan yang sesungguhnya itu kembali kepada intisari daripada pendidikan sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Kiai Hajar Dewantara, bahwa pendidikan adalah sebuah proses memanusiakan manusia. Berdirinya saya di sini bukan berarti saya tahu segalanya, tapi saya hanya berusaha kemudian berdiskusi dengan Bapak Ibu melalui pengalaman saya dan pengalaman Bapak Ibu, seperti apa budaya positif yang akan kita bangun di lingkungan sekolah. Sebagai pemantik awal untuk kegiatan diseminasi kita, ada 3 pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, apa sesungguhnya budaya positif? Apa yang dimaksud dengan budaya positif? Yang kedua, langkah apa saja yang kita lakukan untuk bisa menerapkan budaya positif? Dan yang ketiga, contoh penerapan budaya positif yang akan dan bisa kita lakukan di lingkungan sekolah. Jadi, apakah kita memaknai ketika kita dan siswa bersehelo itu sudah bisa dikatakan budaya positif? Atau ketika siswa patuh sama kita, apakah itu bisa dikatakan budaya positif? Baik, saya lanjut. Apa yang akan kita bahas dalam diseminasi budaya positif yang akan saya sampaikan hari ini? Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ke-6 poin ini merupakan bentuk-bentuk poin-poin yang akan bisa membangun budaya positif dalam lingkungan sekolah. Budaya positif. Budaya positif adalah sebuah pembiasaan yang bernilai positif
di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Karakter yang dimaksud adalah karakter yang tercantum dalam nilai profil pelajar Pancasila, dan aktivitas kegiatan tersebut berpihak pada murid. Jadi, sebuah proses pembiasaan positif mengandung sejumlah kegiatan yang bisa membangun karakter profil pelajar Pancasila, dan aktivitas itu berpihak pada murid, bukan ditentukan oleh guru. Kemudian, apa yang harus kita lakukan menuju budaya positif? Pertama, perlu adanya perubahan paradigma kita tentang proses pembelajaran, tentang pendidikan, dan tentang murid di lingkungan sekolah. Yang pertama, berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa murid bukan tabula rasa. Artinya, anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Yang samar-samar itulah yang kemudian kita yang akan membentuknya nanti melalui proses yang kita lakukan. Yang kedua, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Jadi dari bukan tabula rasa turun menjadi setiap anak memiliki bakatnya masing-masing. Posisi orang tua, lingkungan, sekolah yang akan mengasah bakat tersebut. Yang ketiga, tugas guru adalah menuntun bakat yang ada pada anak agar tumbuh dengan selamat dan bahagia. Makanya, ketika di lapangan, terkadang kita melihat ada anak kita yang tidak tumbuh dengan selamat dan bahagia, perilaku di luar daripada kontrol sosial yang kita pahami, berarti tidak ada tuntunan yang berlaku pada anak tersebut. Dan itu harus kita pahami bersama, baik sebagai orang tua maupun sebagai guru di sekolah. Karena sekolah memiliki peranan yang sangat penting dalam tumbuh kembangnya anak selain lingkungan keluarga. Perubahan paradigma selanjutnya adalah kodrat keadaan. Setiap anak terlahir dengan dua kodrat, yaitu kodrat alam. Kodrat alam itu berkaitan dengan sifat dan bentuk. Artinya, setiap anak itu sudah terlahir dengan dua sifat yang dibawa, sifat baik dan sifat buruk. Mana yang paling menonjol pada akhirnya itu tergantung dari tuntunan keluarga dan lingkungan di mana anak bertumbuh kembang. Kemudian, kodrat zaman. Kodrat zaman itu berkaitan dengan isi dan irama. Artinya, perilaku seorang anak atau murid itu sesuai dengan kondisi zaman di mana anak atau murid itu bertumbuh. Makanya perkuat dia di kodrat alamnya, bimbing dia dengan baik untuk kemudian siap menghadapi kodrat zamannya. Kemudian yang kelima, proses pendidikan seyogyanya berpihak pada anak. Jadi pendidikan yang harus kita kembangkan di lingkungan sekolah, proses pembelajaran yang kita lakukan di lingkungan kelas itu berpihak pada anak. Jangan kita yang tentukan. Pertanyaannya, selama ini ketika kita mengajar, apakah pendidikan itu berpihak pada anak atau itu kemauan kita sebagai guru? Mari kita evaluasi diri masing-masing. Perubahan paradigma selanjutnya, agar tercipta budaya positif, maka sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar setiap murid mampu berpikir, bertindak, dan berkarya dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jika lingkungan sekolah tidak dalam posisi aman dan nyaman, maka perilaku murid juga pasti tidak bertumbuh dengan baik. Kemudian, disiplin.
bukan berarti ketika semua proses itu berpihak pada anak, tidak ada ikatan yang mengikat mereka, tidak. Disiplin berlaku di situ. Tapi bagaimana bentuk disiplinnya? Disiplin selalu berkaitan dengan kontrol, dan hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nanti kita akan bahas selanjutnya seperti apa sebenarnya posisi kontrol yang bisa kita lakukan sebagai seorang guru. Perubahan teori kontrol. Kita masuk pada teori kontrol. Menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, kita terkadang berilusi bahwa kita bisa mengontrol murid ketika dia patuh, padahal sesungguhnya tidak. Ketika Bapak Ibu kemudian merasa mengontrol murid, sesungguhnya Bapak Ibu tidak mengontrol. Pada saat itu sebenarnya murid memberikan kesempatan melepaskan dirinya untuk kemudian terkontrol, sehingga ketika sampai pada titik tertentu maka Bapak Ibu kadang dapatkan anak-anak yang membantah. Kemudian ilusi bahwa semua pengawasan positif, efektif dan bermanfaat, padahal sesungguhnya tidak. Terkadang kita merasa bahwa penguatan positif, efektif ketika misalnya memberikan hadiah atas sesuatu yang ingin dicapai siswa atau anak-anak kita atau murid kita. Padahal sesungguhnya itu tidak terjadi. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Berarti kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terkadang kita seperti itu, saya pun begitu. Ketika ada yang siswa yang bermasalah, saya langsung kritik dengan posisi untuk membuat dia merasa bersalah. Dengan begitu dia bisa bertumbuh memiliki karakter yang baik, padahal sesungguhnya itu tidak. Itu membuat anak-anak justru semakin merasa terkecilkan. Jadi budaya membuat mengkritik anak dan membuat anak merasa bersalah atas semua tindakan yang dia lakukan, sesungguhnya itu tidak benar. Ilusi kita bahwa ini akan menumbuhkan karakternya, padahal sesungguhnya tidak. Anak justru bertumbuh menjadi anak yang menjadi pembangkang. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, dan ini sering terjadi di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah. Kita sebagai guru merasa memiliki hak penuh atas siswa kita, sehingga ketika ada yang kemudian tidak sesuai dengan ekspektasi kita, maka kita punya kewenangan untuk memberikan ultimatum atau hukuman pada siswa. Padahal sesungguhnya ketika itu kita lakukan, itu kita sebenarnya tidak pernah betul-betul bisa kemudian memaksa mereka. Mereka tetap punya keinginan dan kuasa atas dirinya. Kemudian perubahan paradigma, stimulus respon dan teori kontrol. Pertanyaannya adalah, apakah kita betul-betul bisa mengontrol seseorang? Ternyata berdasarkan stimulus respon dan teori kontrol, pada stimulus respon sesungguhnya dia berada pada realitas. Artinya kita berpikir bahwa kita sama. Tapi pada teori kontrol, kita itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Kemudian yang kedua, kita mencoba mengubah orang lain berpemandangan sama dengan kita pada stimulus respon. Tapi pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang ketiga, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan pada stimulus respon. Sementara pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, sementara pada teori kontrol hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri
kita. Tidak ada orang lain yang bisa mengontrol kita. Kalaupun ketika ada orang yang memberikan misalnya instruksi pada kita, itu hanya pada saat itu kita melepaskan kontrol kita atas diri kita. Coba ketika ada yang berusaha mengontrol Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu tidak memberikan peluang untuk mengontrol diri Bapak Ibu, pasti itu tidak akan terjadi. Yang terjadi adalah pembangkangan. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain pada stimulus respon, tetapi ternyata pada teori kontrol sesungguhnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi pada stimulus respon, ketika bujukan kita berlakukan baik itu pada anak maupun pada murid tidak berlaku, maka pada saat itu terjadi pemaksaan. Kita kadang memaksa. Nah, sementara pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi pada teori kontrol ada kerjasama untuk kemudian menciptakan suasana baru, kegiatan baru ketika bujukan yang kita lakukan tidak berhasil. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah kalau stimulus respon. Sementara pada teori kontrol, model berpikirnya adalah menang-menang. Kemudian, apakah disiplin dan hukuman adalah dua hal yang sama? Kira-kira Bapak Ibu, disiplin dan hukuman ada dua hal yang sama? Ternyata disiplin dan hukuman adalah dua hal yang berbeda. Disiplin itu selalu dikaitkan dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada aturan. Disiplin juga senantiasa dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Disiplin merupakan ketaatan atas sebuah kesepakatan bersama. Ingat, disiplin ketaatan atas sebuah kesepakatan bersama, dan hukuman tidak berlaku pada aktivitas disiplin, melainkan konsekuensi. Jadi ketika ada kesepakatan bersama, ada pelanggaran, maka yang terjadi di situ bukan hukuman, tapi konsekuensi dari kesepakatan. Dan jika memungkinkan, seharusnya konsekuensi tidak digunakan sama sekali. Kemudian, sebagai seorang guru, untuk setiap aktivitas kehadiran kita di sekolah dengan tepat waktu. Pertanyaannya adalah, motivasi apa yang mendasari kita melakukan hal tersebut? Apakah jika misalnya sekolah tidak mengharuskan kita hadir tepat waktu dan pimpinan tidak pernah memberikan teguran, apakah kita masih akan datang tepat waktu? Ya. Artinya teori motivasi perilaku manusia. Jadi kasus tadi itu berhubungan dengan teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, teori motivasi itu ada 3, Bapak Ibu. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, terkadang kita melakukan sesuatu daripada saya tidak nyaman, maksudnya berdiri sendiri atau saya dihukum. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Hadir di tepat waktu Bapak Ibu, tidak dipotong TPP. Itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalnya, menjadi orang yang seperti ada aturan kesepakatan yang kita bahwa kita hadir tepat waktu. Oke, saya mengikuti seperti yang mereka inginkan, tapi ini juga untuk pengembangan nilai-nilai saya. Sementara untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu motivasinya eksternal, artinya dari luar, karena pengaruh orang luar. Untuk mendapatkan imbalan juga motivasi eksternal. Sementara untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri itu motivasi internal dari dalam diri sendiri. Tujuannya untuk disiplin positif. Sekarang kita masuk dalam pembahasan disiplin positif. Kita petakan dulu apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. 3 tahapan inilah yang akan kita gunakan dalam membangun budaya positif. Yang pertama, identitas gagal. Identitas kegagalan itu selalu berada pada nilai hukuman.
Kemudian identitas sukses atau disiplin, ini yang dimaksud. Identitas sukses dan disiplin ada pada konsekuensi dan restitusi. Pembandingnya adalah jika hukuman sesuatu yang menyakitkan. Jadi ketika terjadi hukuman itu meninggalkan efek pada orang lain. Orang yang mendapatkan itu merasa tersakiti. Dan hukuman itu biasa berasal dari satu pihak yang merasa memiliki superior atas orang lain. Contohnya misalnya, kita guru. Ada siswa kita terlambat. Maka kita kemudian memberikan hukuman, kadang berdiri di depan menghadap matahari, kadang lari keliling lapangan. Jadi hukuman itu sifatnya satu arah, bukan menjadi kesepakatan bersama atas pelanggaran yang terjadi. Sementara pada konsekuensi sesuatu yang memang harus terjadi, artinya sebelumnya sudah ada kesepakatan. Jadi ketika dia terlambat, dia tinggal melaksanakan konsekuensi yang dia sepakati. Dan itu memang harus terjadi karena dia sudah sepakat di situ. Bukan kita yang menentukan di situ, tapi hasil kesepakatannya. Sementara pada restitusi ketika sesuatu terjadi itu merupakan pilihan. Jadi restitusi itu nilainya paling tinggi, memberikan kebebasan, tapi tetap terikat pada disiplin. Kemudian pada hukuman ada rasa ketidaknyamanan. Kemudian murid akan tersakiti. Kemudian perilaku pro pasif agresif meningkat. Dalam posisi hukuman biasanya ketika ada yang terhukum, satu orang akan pasif dan orang lain akan agresif. Pada kenyataannya memang seperti itu. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kita memahami dalam posisi menghukum bahwa sistem itu tidak akan berjalan kalau murid tidak takut sama saya. Padahal harusnya tidak seperti itu. Pada konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kemudian berlaku pada sebuah institusi tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi kalau hukuman itu sifatnya spontan, satu arah. Dilakukan oleh orang yang merasa superior atas yang inferior. Kemudian peraturannya adalah kamu harus. Jadi ciri sebuah hukuman ketika ada sesuatu yang terjadi maka kita langsung kamu harus. Sekarang kamu harus berdiri di depan kelas. Kamu harus lari keliling lapangan 3 kali. Itu sebuah bentuk hukuman. Kemudian murid anak membenci peraturan. Karena yang kita terapkan selama ini adalah proses menghukum, maka kebanyakan anak kemudian membenci peraturan. Kemudian negatifnya, anak kalau dilakukan lagi nanti awas kamu. Pernyataannya biasa seperti itu. Awas kalau kau lakukan lagi, Bapak Ibu kan biasa begitu toh? Awas, misalnya, awas memang kau kalau masih lambat kau kasih kebagian atau ini dia tidak kumpul tugas. Besok kalau kau tidak kumpul lagi tugasmu, awas ujungmu. Atau kalau terlambat ke besok, jangan mau coba-coba ikut mata pelajaran saya 1 semester. Kemudian mode pemaksaan. Memang di situ ada pemaksaan kalau kita menghukum. Kemudian mendorong menyalahkan diri. Artinya ketika kita memberikan hukuman kepada anak, kita mendorong anak untuk menyalahkan dirinya atas sesuatu yang dilakukan. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang posisi hukuman atau konsekuensi. Ini ada unjuk kerja. Menurut Bapak Ibu,
apakah semua aktivitas di atas mana yang tergolong hukuman dan mana yang tergolong konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari. Nah, ini yang sering terjadi karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman. Apapun yang dilakukan itu hukuman. Oh, yang dilaksanakan. Kecuali dia mengganti misalnya, itu kan konsekuensinya. Ketika ada sesuatu yang dia lakukan, kemudian dalam posisi tidak dalam bentuk mengganti, tidak dalam bentuk aktivitas yang kemudian memberatkan satu belah pihak, itu adalah konsekuensi. Misalnya dia mencoret buku temannya, dia mengganti, ada timbal balik di situ. Tetapi hukuman tidak ada timbal balik, satu arah saja. Kemudian selanjutnya penghargaan. Pernahkah Bapak Ibu berpikir bahwa sesungguhnya model pembinaan yang kita berikan kepada anak kita, budak kita, memberikan penghargaan itu adalah sebuah hukuman? Tidak. Bapak yakin bahwa pola pendidikan itu ketika misalnya anak, kalau kau ranking 1 misalnya, seberikan konsekuensi. Apa yang Bapak pikirkan tentang itu semua? Sesungguhnya penghargaan itu adalah sebuah bentuk hukuman terhadap anak. Karena pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Pengaruhnya adalah anak tidak memiliki inisiatif yang lain lagi selain mendapatkan penghargaan. Kemudian penghargaan tidak efektif. Kenapa penghargaan tidak efektif? Karena ketika tidak lagi diberlakukan itu, maka motivasi anak untuk berubah itu sudah tidak ada. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Taruhlah misalnya, makanya sebenarnya kenapa di K13 itu sudah tidak ada, mulai tidak ada perankingan di sini. Karena berdasarkan posisi ini, perankingan sebenarnya membuat siswa yang lain merasa tersakiti. Kadang ada anak yang merasa bahwa posisinya dia dengan yang ini sama, tetapi yang dapat ranking yang ini dan saya yang tidak. Makanya mulai dari K13 itu sudah tidak ada ranking. Kita menganggap bahwa anak semua dalam posisi yang sama. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Jadi anak lagi tidak melakukan hal-hal lain karena motivasi ingin berubah kecuali penghargaan. Orientasinya sisa penghargaan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Yang tadinya mungkin ini si anak memang sudah dalam posisi agak bagus sih sebenarnya, tapi karena kita iming-imingi dengan hadiah, maka anak memang akan berpacu, tapi tujuannya bukan lagi untuk kemudian memperbaiki diri, tapi orientasinya adalah
hadiah. Jadi begini, kalaupun Bapak Ibu memang mau kasih hadiah sama anak-anak, jangan sampaikan, tidak perlu sampaikan. Nanti kalau dia terakhir baru berikan. Tapi jangan juga bilang, atas keberhasilan ranking 1. Bagaimana kalau ada adik yang tidak ranking? Nah itulah yang pola, itulah yang keliru yang kita bangun selama ini. Pernah ibu berpikir bagaimana perasaannya adiknya, bagaimana perasaan saudaranya yang lain? Termotivasi, tapi di situ sudah ada rasa persaingan yang ketat. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Yang tadinya mungkin dia sudah bisa selesaikan ini, tapi karena dia butuhkan penghargaan, dia menunggu sampai dikasih penghargaan baru bisa selesaikan itu. Kemudian penghargaan itu menghukum bagi yang tidak mendapatkan penghargaan. Kemudian penghargaan menghukum motivasi dari dalam diri. Jadi yang tadinya anak-anak itu sudah misalnya memang dia peringkat sebenarnya berdasarkan kemampuannya, tapi Bapak Ibu memberikan hadiah, mengapresiasi ranking 1 anak kelas pada dia. Akhirnya tadi anak yang merasa bahwa dia memang sudah memiliki kemampuan di situ, kemudian merasa bahwa ternyata kemampuan saya tidak terlalu ini, karena ada tunji hadiah dikasih. Sama dengan penghargaan itu tidak efektif, karena penghargaan itu jangka pendek. Sama dengan posisinya orang yang mau diet karena misalnya ingin diet karena ada sesuatu yang ingin dicapai. Supaya bajunya masuk. Tapi ketika itu tidak didapatkan, maka dia stop sampai di situ. Makan lagi. Atau sama dengan posisinya bapak-bapak yang merokok. Termotivasi, dia bilang istrinya, Pak, kalau tidak merokok, Ya. aku tambahin uang jajan. Nah, ada lagi lain-lainnya. Oke lah. Saat pertama dikasih, berhenti merokok. Tapi begitu kurang juga dari istrinya, kurang perhatian lagi dari istrinya, dia hambak lagi merokok. Karena memang bukan motivasi dari diri untuk berhenti merokok. Tapi nggak ada kesadarannya. Bukan karena kesadaran, Harusnya kesadaran diri. tapi karena penghargaan. Karena mau jadi uang. Ujung-ujungnya itu ada. Dari semua tadi, mulai dari disiplin, hukuman, penghargaan, dan restitusi, sekarang kita masuk pada keyakinan, nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati secara bersama. Universal itu terlepas dari suku, negara, bahasa, maupun agama. Jadi, keyakinan ini berlaku umum, tidak memandang ras, suku, atau agama. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Misalnya, di kelas, pernyataan universal itu adalah semua ingin dihormati kan? Dari agama manapun, dari suku manapun, pasti semua ingin dihormati. Itulah keyakinan kelas. Kemudian, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi keyakinan kelas itu terbentuk dari kolaborasi bersama semua warga kelas dan guru mata pelajaran. Kalau wali kelas, semua warga kelas dengan wali kelas. Kemudian
ketika kita sudah membuat keyakinan kelas, itu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Tarik sedikit. Ya, Karena saya ini kita terlalu monoton, jadi materi sangat bagus. Ya, mama. Ada nanti sesi tanya jawab ya Pak. Artinya kalau tanya jawabnya nanti dilupa nih. boleh, umpan balik langsung. Lupa nih, karena saya sudah catat-catat sini terlalu banyak. Kan? Saya baru waktu lagi bertanya. Kasih nanti sekalian terakhir Pak. Jangan Jatah mami. Coba dulu ini. Pakai 15 Ini keyakinan kelas yang ada di bawah depan. Itu sudah diuraikan di situ masih secara apa namanya itu masih gampang. Yang saya ingin contohnya caranya melakukan keyakinan kelas. Saya lanjutkan, Pak. Di lanjutannya akan muncul. Oh iya. Nah, ini coba Bapak Ibu perhatikan depan. Ini contoh penerapan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan di 3 kelas yang saya ajar. Langkah pertama, Bapak Ibu, harusnya ini dibuat di awal pembelajaran ya. Keyakinan kelas itu posisinya adalah keyakinan, kesepakatan, dan terakhir adalah konsekuensi. Tapi harusnya tidak terjadi itu konsekuensi. Pertama, silakan Bapak Ibu sampaikan bahwa Ananda hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini berhubungan dengan kesepakatan kita selama saya menjadi guru Ananda atau dalam proses pembelajaran di kelas. Kemarin saya setiap siswa, keyakinan kelas yang kami sepakati kemarin itu adalah saling menghormati ketika proses pembelajaran berlangsung, saling menghargai, saling mengapresiasi, kemudian semua berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam proses pembelajaran sehingga tidak satu orang saja yang maju ke depan atau 2 orang saja. Dan yang terakhir adalah semua harus memiliki rasa tanggung jawab. Keenam ini yang kemudian kami turunkan menjadi kesepakatan kelas. Nanti akan ada kesepakatan kelas. Jadi langkah awalnya setiap siswa menuliskan minimal 1 kesepakatan kelas yang mau mereka lakukan beserta dengan konsekuensinya ketika ini terlanggar. Tapi ingat Bapak Ibu, keyakinan kelas tidak menggunakan bahasa dilarang atau tidak. Makanya tadi dalam bentuk pernyataan. Misalnya, hadir tepat waktu di pembelajaran matematika. Jadi ketika ini terlanggar, mereka sendiri yang tulis konsekuensi. Kemarin masing-masing menulis. Cuman ini karena sebenarnya hasilnya ini video, tapi saya download dari Canva menjadi foto. Setelah mereka menulis, mereka tempelkan. Kemudian 1 orang maju membacakan. Karena hampir sama di semua sebenarnya. 1 orang saat maju membacakan, kita rembukan bersama. Ini kita sepakati atau tidak? Kalau kita sepakati, kita tuliskan menjadi keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Contoh kemarin yang pertama. Hadir tepat waktu di pembelajaran matematika. Artinya, ketika ada yang terlambat, mereka sendiri menuliskan konsekuensinya. Konsekuensinya adalah menyanyi di depan kelas. Dan itu sudah terlaksana kemarin. Keyakinan kelas selanjutnya adalah bermain HP saat pembelajaran berlangsung. Mereka yang menuliskan konsekuensinya, kesepakatan bersama. Konsekuensinya adalah HP disita sampai jam terakhir sekolah. Itu mereka yang buat. Jadi mereka tinggal tuliskan, kita sepakati. Terus yang ketiga, kemarin ada 15 poin atau 10.000 kalau saya tidak salah ingat. Ada yang menyatakan kesepakatan di luar dari konsepsi kita bersama. Jadi pertama masing-masing siswa menuliskan keyakinan kelasnya atau apa yang mau mereka sepakati di mata pelajaran saya. Kemudian menempelkan di dinding kemarin, saya berikan kertas apa namanya yang ditempel itu yang ada lemnya. Mereka tempel, baca. Kalau disepakati dituliskan menjadi keyakinan kelas. Saya hanya berpikir seperti kalau
Misalnya anak-anak lambat datang lebih dari 1 orang, suruh menyanyi semua, habis dia berlaku. Kalau satu yang terlambat barangkali bisa menyanyi, itu lebih pendek. Tapi kalau banyak yang terlambat, konsekuensinya adalah menyanyi. Ya. Artinya ada semua kegiatan. Nah, begini Bapak. Ini kita teknis kalau seperti ini. Kalau misalnya kita sudah masuk, kan, terus terlambat satu sudah menyanyi, kemudian di belakangnya banyak terlambat. Oke, kita dudukkan dulu. Yang terakhir kita buat paduan suara untuk menyanyi. Itu bisa kita teknis dulu. Kemudian ada kecurigaan saya, bahkan mereka itu akan menghindari kita. Tidak akan masuk, jangan masuk. Dikasih lagi konsekuensi lagi ada. Nah, ini mereka sepakati, bukan kita yang buat, mereka yang tulis. Terus, karena tidak masuk juga tanpa alasan, itu juga konsekuensinya ada. Tapi kita berusaha bahwa anak-anak kita tidak ada yang berada pada posisi konsekuensi. Dan alhamdulillah, 3 kelas yang saya ajar kemarin itu setelah adanya kesepakatan kelas, mulai menunjukkan perilaku yang positif. Ini per kelas atau per mata pelajaran? Saya kan mengajar 3 kelas, Pak. Ya. Jadi saya buat kesepakatan per kelas karena keyakinan kelas itu sesuai dengan kelas yang saya ajar. Ini ada di atas, yang ini di atas. IPS atau Coba masih di PS. Per kelas dan per mata pelajaran kayaknya. Iya. Keyakinannya itu per apa? Saya kira begini Bapak Ibu, bukan pada IPA dan IPS-nya. Nanti kita bahas selanjutnya apa yang menyebabkan kemudian terjadinya misalnya pelanggaran PRC kita pada anak-anak kita. Jadi ini contoh keyakinan kelas yang kami sepakati di kelas MIPA. Jadi terus terang 75% itu penyelesaian setiap belum bisa terima bagus. Ya. Bertolak belakang dengan apa yang saya miliki selama ini. Tapi tidak ada salahnya Ya. kita mulai melakukan Ya. perubahan, Pak. Toh? Ya, betul. Mungkin ini yang saya maksud. Mungkin kita perlu juga mengevaluasi diri terhadap apa yang sudah kita lakukan Mungkin selama karena ini adalah kurikulum baru sampai seperti itu. Tapi Merdeka. saya yang Orangnya ke situ. inisiatif yang di kelas kan ada konsekuensinya juga, ada sanksinya saya dari di situ. Makanya ada itu yang kemarin dia foto ini, dia coret toh, ya karena kita bikin tatip, mungkin juga itu konsekuensinya mereka juga kurang sepakat. Sama jadi kita bilang setiap pelanggaran pasti ada hukumannya. Nah saya bilang hukuman sebenarnya. nah iya, tapi di situ kan hukuman, kayak hukuman semacam hukuman bagi mereka. Mereka kan tidak tahu bahwa ini konsekuensi dari perbuatannya. Tidak tahu itu apapun yang diperbuat pasti ada hukuman, macam terlambat kayak gitu. Dikasih dibuat dulu atau disuruh dulu. Beda posisinya, tapi sudah beda posisinya. Kalau memang sudah kita bicarakan bersama dengan langsung. Dan bagaimana dengan saya yang pada awal tahun pembelajaran saya suka mereka sendiri membuat konsekuensi yang mereka melanggar. Kita tulis kan? Iya begini tuh Bu. Saya itu sebelum masuk kan kalau taruh jalan baru, saya kan masuk sama semua kelas yang saya ajar. Ya. Saya kasih tahu. Mari kita bikin kesepakatan bersama. Kalau misalnya kalian terlambat di mata pelajaran saya lebih daripada 15 menit setelah saya duduk di sini, kira-kira kalian bagaimana? Mereka selalu mengatakan, Bu, keluar saya, kalau saya lebih daripada 15 menit, Ya. nah, tapi ternyata mereka langgar. Nah, Ya, karena begini Bu, makanya saya bilang harus ada bukti tertulis yang menguatkan ibu bahwa memang ibu sudah, sehingga saya kalau masuk kelas tinggal buka saja. Bagaimana hari ini Anda ada keyakinan yang terlanggar? Tidak Ibu. ada bukti tertulisnya mereka. Karena sebelum saya memperlakukan itu, konsekuensi itu, setelah pertemuan kedua mereka terlambat, saya tetap susah bikin tulis di kertas. Oh, kalau kau terlambat lagi bagaimana? Dia tulis di kertas sampai 2 sekian ini 50 lembar 50 baris itu gitu. Tapi endingnya masih begitu terus. Nah sekarang apa konsekuensinya? Jadi kita kembali ke kesepakatan awal bersama. Iya, Seperti
begini, kita mulai dari keyakinan. Nah, kita semua ingin dihormati, dihargai. Oke. Apa kesepakatan kita? Tidak terlambat. Tepat waktu. Kalau kau tepat waktu, tapi kalau memang misalnya saya memang kemarin mengharapkan begini, konsekuensi itu jangan yang merugikan, tapi sifatnya yang bisa membuat mereka merasa gembira. Dan keyakinan yang dibuat harus ada pernyataan tertulis, Bapak Ibu tanda tangan dengan kode kelas disaksikan oleh temannya. Jadi keyakinan yang dimaksud kesepakatan itu bukan kita hanya berkarya saja, nah silakan tulis, tapi kita rembukan bersama dalam kelas. Apa yang menjadi kesepakatan kita? Saya kira tidak ada salahnya, Bapak Ibu coba. Nanti kita lihat. Ya, saya termasuk orang yang berpikir positif bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah ini adalah terbaik untuk bangsa kita. Itulah saya bilang tadi, mungkin karena ini hal baru sampai saya bilang tadi bahwa 70% itu apa yang disampaikan sepertinya tidak masuk di akal saya. Termasuk tadi hampir semua penghargaan itu dikatakan hukuman. Itu paling saya tidak terima. Penghargaan itu, hampir semua penghargaan di sekolah ini dianggap sebagai hukuman. Nah, mungkin karena ilmunya belum saya terima, Ya. sampai belum masuk. Artinya begini Pak, Iya. mungkin secara luarnya saja kita lihat, Ya. tidak ada terdampak pada anak. Tapi pernah kita menggali secara psikologisnya ini anak. Gini, Dan saya biasa dapatkan itu anak-anak yang datang menangis. Ibu, kenapa dia peringkat dan saya tidak? Nah, sama saya punya posisi, bahkan kadang jawabanku Nadia. Tinggal begini, paradigma kita yang kita harus ubah menghadapi siswa. Paradigma ibu yang Bapak Ibu harus ubah menghadapi siswa. Masa kalau siswa bermasalah kita kemudian jauh menghadapi, sementara dia anak kita, tanggung jawab kita. Ini dulu lagi. Kalau bilang konsekuensinya dari keterlambatannya atau tidak kerja PR kan masing-masing ada konsekuensinya. Kalau dia bilang menyanyi paling gampang dia ya lambat kan santai-santai kata karena menyanyi dikit. Baru nanti kalau tidak cukup waktu kan tadi bilang kita nyanyi bersama di akhir. Berarti kena semua dia menyanyi toh. Berarti dia tidak kena personalnya. Nah, menyanyi yang terlambat, Pak Sab tadi bilang kalau banyak orang itu dikelompokkan jadi vokal grup. Saya tahu, maksud saya kalau dia terus di pelakunya juga dan terus di tiap hari menyanyi dengan menyanyi dia bilang menyanyi. Yang bisa lagu. Tidak, begini. Intinya begini Bu, jangan jenuh menghadapi kondisinya anak, karena semua anak berproses. Begini Bapak Ibu, supaya dipadukan ini antara ini kurikulum merdeka dengan keinginan pemerintah kan harus dipadukan itu. Jangan cuma baca Quran. Nanti kita lanjut di diskusi Bapak Ibu, saya lanjutkan dulu materinya. saya lupa. Ya. Keyakinan kelas ini saya menilainya sangat bagus. Ya. Karena dia mungkin pemerintah orang selatan Afrika. Yang saya mau kalau bisa kita coba lagi ke sekolah kita. Ini saya sudah coba Pak, 3 kelas. Jadi kami yang belum melakukan, izin kami hormatnya. Akan jarak ini Pak. Nah, begini Bapak Ibu, mungkin miskonsepsi kita memahami keyakinan. Yang kita buat selama ini adalah aturan, bukan keyakinan. Aturan, bukan keyakinan. Karena Bapak Ibu langsung membuat kesepakatan aturan tanpa melihat apa nilai positifnya di situ. Itu keyakinan kan cuma bahasanya sekarang bagus. Jangan bilang aturan kelas. Ini kan sekarang cuma bahasanya. Dari segi bahasa saat ini. Iya. Dan jangan dibilang kita tidak pernah bikin karena itu tidak mungkin kita bikin. Ada kalau tidak. Apalagi kalau kelas IPS, jangan harap. Sudah bilang apa satu kali dua kali tidak. Kemudian Bapak Ibu, untuk keyakinan, misalnya siswa ribut saat guru menjelaskan. Kalau dia tidak ribut, maka nilai kebajikan universal yang didapatkan di sana adalah saling menghormati dan
saling menghargai. Nah, selama ini kita langsung bilang kesepakatan buat aturan. Pertanyaannya adalah kesepakatan itu betul-betul harus berpihak pada murid-murid yang buat. Bapak Ibu kemudian menuliskan tanda tangan bersama sebagai bukti fisik. Betul, betul gitu. Secara teknik biar kita kan Ya, kita lanjut sedikit karena waktunya Lanjut. Ini nih yang menarik. baik. Selanjutnya, saya lanjutkan. Perbedaan antara selanjutnya nanti kita lanjut perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman Ya. sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya. Sementara kalau dia konsekuensi, sesuatu memang harus terjadi. Tapi tidak ada yang tersakiti karena berangkat dari kesepakatan. Hukuman membuat anak sakit, baik itu fisik maupun hatinya, bisa dalam jangka waktu yang lama. Sementara konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Ya, pada saat berlaku di sanksi. Ada kesepakatan Bu yang menyakitkan. Saya lanjut dulu Bapak ya. Kemudian dari itu kemudian anak membenci kedisiplinan kalau selalu berlaku hukuman. Tapi kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Kemudian pada hukuman terjadi paksaan. Sementara pada konsekuensi stimulus tanggapan. Artinya umpan balik dari kesepakatan yang sudah kita buat. Betul. Kalau hukuman itu paksaan. Paksa ya. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sementara pada konsekuensi mendorong anak menyelesaikan diri. Dia harus menyelesaikan diri dengan aturan yang kita buat. Kemudian konsep diri yang buruk. Ketika selalu diberikan hukuman, konsep dirinya anak menara buruk, mentalnya kurang bagus. Sementara pada konsekuensi konsep diri yang baik. Kenapa? Itu kesepakatannya. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan kalau selalu melakukan hukuman. Sementara pada konsekuensi anak belajar untuk mematuhi aturan atau kesepakatan yang. Kemudian pada hukuman ada rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Sementara pada konsekuensi memang dia akan kehilangan hak pada saat dia terlanggar, tidak nyaman dan mungkin akan terasing sementara waktu, tapi tidak dalam jangka yang panjang kalau dia konsekuensi. Nah, itu yang perlu kita pahami, bedakan antara hukuman dengan konsekuensi yang kita sepakati. Hukuman ini sama dengan sanksi ya. Hukuman itu satu arah. Sanksi. Sanksi bisa masuk pada konsekuensi, bisa juga masuk pada hukuman. Tergantung jenisnya Pak. Kalau sifatnya spontan, misalnya Bapak Ibu kasih tugas anak-anak sampai berapa ratus nomor, tidak selesaikan, tidak ada kesepakatan sebenarnya. Langsung sanksi anak-anak tidak ikut belajar, tidak masuk dalam kelasnya, kita tidak masuk dalam kelasnya, itu sebenarnya menghukum, bukan sanksi. Tidak ada kesepakatan di situ. Ya. Makanya kita harus mengevaluasi diri, betulkah yang sudah saya lakukan selama ini adalah keinginan atau memang hanya berupa hukuman yang saya berikan kepada siswa saya. Kemudian apa yang mendasari perilaku anak kita kadang ada yang menyimpang. Inilah karena kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang pasti. Ketika ini tidak terpenuhi, yakin pasti anak akan menyimpang. Kita pun akan menyimpang. Pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Semua orang ingin bertahan hidup. Kemudian, kebutuhan penguasaan. Semua orang penguasa ingin menguasai. Yang ketiga, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ini yang banyak terjadi di siswa kita. Kasih sayang dan rasa diterima. Itu yang banyak terjadi di siswa kita. Sehingga banyak terjadi kesangan. Kemudian, kesenangan. Ketika kebutuhan pokok kesenangan tidak terpenuhi
mengganggu orang lain. Kan biasa itu ada siswa dalam kelas, cuke temannya digesek ke tangan. Itu sebenarnya kebutuhan dasar kesenangannya yang dia penuhi di situ. Kemudian kebebasan. Oh, iya. Kasih ngerti itu ya. Colek. Ada di antara kita yang merasa bahwa kebutuhan dasar kita akan kebebasan tidak perlu penuhi, maka jangankan anak-anak kita pun yang tua akan mencari kebebasan. Mantap Pak Kasih. Makanya anak-anak kita yang bermasalah Bapak Ibu perlu kita asesmen pada kebutuhan dasar mana dia tidak berpenuhi. Kalau di sekolah mungkin memang kita tidak bisa memenuhi secara penuh. Itulah perlunya membangun kolaborasi dengan orang tua. Pertanyaan selanjutnya lagi, bagaimana kalau orang tuanya memang tidak ada di teman kolaborasi? Tetap kita berupaya Bapak. Jangan pernah kemudian berhenti, karena anak-anak kita adalah aset-aset kita. Murid-murid kita adalah aset-aset kita. Ya, karena saya paham sekali itu bahwa ada banyak siswa kita yang memang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, tapi mau koordinasi, kolaborasi juga dengan orang tua tidak ada yang bisa teman kolaborasi. Maka Bapak Ibu lah yang bertanggung jawab. Semoga dengan tuntunan Bapak Ibu, meskipun mungkin Bapak Ibu tidak akan mampu memenuhi secara penuh kebutuhan dasarnya, tapi minimal bisa merubah sedikit paradigmanya ini. Bagus ditambah satu bintang. Iya. Ini kebutuhan dasar yang universal Pak. Kita berlaku secara umum dulu. Karena kalau sudah ada kasih sayang pasti beriman, sudah ada kesenangan bertahan hidup pasti ada iman di dalamnya. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Pertanyaan selanjutnya adalah, sebagai guru tentu berhadapan dengan siswa dengan karakter yang berbeda. Apa yang selalu berusaha membuat teman-teman sekitarnya tidak nyaman dengan berbagai macam cara? Jadi ada yang berusaha ya. Kemudian atau bahkan ada yang setiap hari ke sekolah tapi tidak mengikuti pelajaran. Lalu apa yang kita harus lakukan dengan kondisi tersebut? Baik. Tentu dalam penerapan disiplin positif, yang pertama harus dilakukan adalah melakukan asesmen. Gali dulu informasi tentang ini peserta didik yang bersangkutan dan alasan apa melakukan hal tersebut serta kebutuhan dasar mana dia tidak terpenuhi. Memang berat. Tapi saya kira tidak ada yang tidak mungkin kalau kita berusaha. Insya Allah. Kemudian selanjutnya posisi kontrol. Ini yang banyak kita perbincangkan tadi antara keyakinan, hukuman dan konsekuensi. Pertama, motivasi eksternal, identitas gagal. Posisi kontrol kita sebagai manusia itu, apalagi sebagai guru, ada 5. Yang pertama penghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat memantau, dan ini manajer. Penghukum dengan membuat siswa merasa bersalah itu adalah kita mengarahkan siswa ke identitas gagal. Contohnya menghukum itu tadi. Dia tidak kerja, misalnya soal yang kita berikan sampai berpuluh-puluh nomor, kita hukum. Kita membawa siswa kita mengarah ke dan sebagainya. Atau ketika ada siswa terlambat, masuk, apa kamu? Bagaimana mau sukses kalau begini? Tidak pernah datang tepat waktu. Bapak Ibu dalam posisi membuat orang bersama-sama. Bapak Ibu juga mengantar anak-anak kita menjadi orang. Tapi berposisi sebagai teman. Kemudian pemantau. Bagaimana posisi ibu sebagai pemantau? Kata-kata yang dapat ibu lakukan adalah apa peraturannya, sampaikan. Ada peraturan yang mengikat kita. Dan posisi yang paling bagus sebagai manajerial. Kita tidak pernah membuat anak-anak merasa bersalah. Kita tidak pernah membuat anak merasa dihukum. Jadi ketika ada yang melakukan kesalahan kita panggil. Pertama, langkah apa yang kita lakukan sebagai posisi manajer? Ini salah satu contoh. Guru yang sering terlambat itu langsung
dimarahi tanpa dicari tahu dulu apa penyebabnya. Ternyata ini anak hari pertama ibunya kena DBD. Hari kedua kemudian ibunya dia merawat ibunya di rumah sakit. Hari ketiga dia tidak masuk sekolah, ibunya sudah meninggal. Dan hari keempat baru muncul, dia datang tepat waktu di kelas. Sampai gurunya mengatakan, kenapa dikasih berdiri lagi? Dia bertanya, kenapa saya masih dikasih berdiri? Sementara saya sudah datang tepat waktu. Dia bilang, iya tapi sebelum kemarin kok tidak datang. Akhirnya dia sampaikan. Dia tanya nih gurunya, coba ceritakan apa penyebab kok tidak datang kemarin? Dia tidak mau cerita pada awalnya, tapi karena dipaksa dan akan dilempar lagi sama temannya, karena ini gurunya juga killer. Dia tidak mau mulai pembelajaran kalau ini siswa tidak ada di kelas. Dia cerita bahwa bapak ibu pernah tidak bertanya sama saya apa penyebab keterlambatan saya. Hari pertama saya terlambat karena saya harus mengantar ibu saya karena begini. Hari kedua saya harus menyuapi ibu saya di rumah sakit sebelum ke sekolah. Dan hari ketiga ibu saya sudah meninggal dan saya tidak datang ke sekolah. Seandainya bukan karena pesan ibu saya mengatakan bahwa kau harus jadi sarjana, hari keempat saya tidak akan muncul di sini. Nah, ini yang harus Bapak Ibu cermati sebaliknya. Jangan langsung memberikan vonis ketika ada siswa yang melanggar di lingkungan kita, di kelas kita. Ya. Jadi inilah Bapak Ibu, perlunya kita sebagai guru memposisikan diri sebagai seorang peneliti. Jangan langsung menghakimi siswa tanpa mengetahui apa masalahnya. Panggil dia dengan baik. Pertama, stabilkan identitasnya. Tanya, apa penyebab kau tidak ke sekolah? Kemudian validasi tindakannya. Validasi tindakan itu sampaikan bahwa semua orang pernah melakukan kesalahan. Kemudian selanjutnya sampaikan bahwa untuk tidak mengulangi ini apa yang harus kau lakukan ke depan. Disitulah terjadi kesepakatan kita. Bersabar itu. Sebagai guru memang kita harus menuntut. Ya, karena kenapa itu anak satu sampai sekarang tidak ada perubahan, bukan karena kebutuhan dasarnya yang urgen pada dia sampai sekarang tidak terpenuhi. Coba terpenuhi itu, Bu, pasti tidak akan boleh berulang. Ibu kan tahu apa kebutuhan yang tidak terpenuhi, itu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, pengakuan dan kasih sayang, apresiasi tidak ada. Tidak ada. Jadi selama itu tidak terpenuhi, Ibu, maka ada kegiatan yang seperti itu. Ya, saya kira begitu Bapak Ibu ya. Mari kemudian kita mengevaluasi diri. Baik, ini salah satu contoh posisi kontrol dalam posisi menghukum dan membuat rasa bersalah sehingga mengakibatkan anak seperti ini. Kemudian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Apa langkah-langkah dari restitusi? Ini ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya sehingga dia bisa diterima. Jadi kita tidak dalam posisi menghukum murid yang salah. Kemudian apa yang harus dilakukan pada langkah-langkah restitusi? Pertama, menstabilkan identitas. Pertama, validasi tindakan. Validasi tindakan yang dilakukan. Misalnya anak kemarin tidak masuk. Kita panggil. Kenapa kemarin tidak masuk, nak? Dia pasti akan punya alasan. Setelah itu sampaikan bahwa kamu bukan satu-satunya yang tidak masuk kemarin. Tapi seharusnya ini tidak terjadi secara berulang. Apa yang akan Ananda lakukan supaya ini tidak terulang?
Model pendekatan persuasif. Kalau sudah seperti itu, kalau dia sudah menyampaikan apa yang akan dia lakukan supaya ini tidak berulang, kita tanyakan, apakah Ananda yakin untuk melakukan ini supaya ini tidak berulang? Kalau dia katakan yakin, sampaikan. Kita akan evaluasi bersama, refleksi bersama. Nah, betulkah Ananda bisa melakukan ini? Semoga Ananda bisa melakukan ini. Ini langkah segitiga restitusi yang harus kita terapkan di lingkungan sekolah, sehingga tidak ada lagi anak kita yang merasa terhakimi atau terhukum di sekolah. Jadi pertama Bapak Ibu, validasi tindakan anak yang salah dengan menyatakan apa alasan melakukan kesalahan tersebut. Yang kedua, stabilkan identitasnya. Sampaikan bahwa bukan cuma dia melakukan kesalahan. Saya pun pernah melakukan kesalahan, tapi kesalahan itu harusnya tidak terulang. Lalu lanjutkan apa yang akan Anda lakukan untuk hal ini. Semoga tidak terulang, supaya tidak terulang. Biar dia yang menyampaikan apa yang dia lakukan sama kita. Yakinkan dia, apakah kamu betul-betul bisa lakukan itu? Ya, baik. Mari kita jalani bersama. Kita refleksi. Semoga Anda bisa melakukan ini. Apalagi yang biasanya restitusi tadi. Restitusi adalah sebuah proses untuk menstabilkan sikap punya siswa, anak didik kita. Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ketika ada anak-anak yang bermasalah, kita perbaiki, bukan dengan kita hukum. Kemudian mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Mereka pernah melakukan kesalahan, tapi ketika kita arahkan, maka mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, berangkat dari kelompoknya. Tapi tadi ulang-ulangnya apa itu? Pertama, validasi tindakan yang salah. Validasi ini dalam proses bertanya, kenapa dia melakukan kesalahan tersebut? Kalau dia sudah jawab, lanjutkan dengan stabilkan identitasnya. Jangan dia jawab, kenapa bolos kemarin? Ada bu, lapar kau memang itu berpengaruh di muina. Harusnya tidak seperti itu, Pak. Stabilkan identitasnya. Oh, baiklah Nanda. Kalau Nanda kemarin bolos karena lapar, semua orang pernah melakukan itu. Ibu pun pernah melakukan kesalahan, tapi kesalahan itu harusnya tidak terulang. Apa yang akan Anda lakukan ke depan sehingga ini tidak terulang? Kita sudah masuk menanyakan keyakinan. Ya. Daripada kita bertanya nanti sudah lain tidak ada yang ini sekarang. Ini menambahkan keyakinan dalam kelas karena kali ini kan budaya-budaya positif di lingkungan sekolah yang mau diterapkan. Budaya-budaya itu tidak terdapat dari dalam dulu, lingkungan kecil, lingkungan kelas, keyakinan bersama dalam kelas. Contoh kecil saja. Memang bukan hukuman, tapi ada namanya kontrol, memberikan budaya bersama. Contoh, Bapak Ibu yang sering kita lakukan, itu melanggar, tapi barangkali tidak pernah memberikan keyakinan. Bukan pelanggaran, kita kasih hukuman. Kalau pergantian jam, alasan kita yakinkan kepada anak-anak, nah jangan keluar dulu sebelum ada guru yang kedua masuk. Pada umumnya kan keluar dulu. Jadi itu satu contoh kan. Nah, ini hal yang biasa barangkali memberikan keyakinan. Kalau masuk dulu, nah kalau kamu keluar belum masuk pergantian jam, belum masuk dulunya, kita mau menghormati dulu. Masuk dulu kita hormati, kita salah dulu, hormati dulu. Dari memang ada keperluan. Nah, alangkah baiknya bahagianya guru melihat kita pada kita paham. Keluar dulu. Bentuk keyakinan bersamaan meyakinkan. Gitu. Ya. Kesepakatan keyakinan. Contoh yang lain lagi. Nah, kalau sudah masuk ini, walaupun ini masuk, alangkah bahagianya. Kamu betul-betul salah lagi. Assalamualaikum. Bahagianya belum.
itu manajemen proses ini contoh. Satu lagi penghargaan, misalnya hanya menambahkan saja. Penghargaan, memang kalau penghargaan itu bagus, berjuta. Harapan pemerintah kan bertahap. Bagaimana itu berubah Karena motivasi pendidikan intelektual. Pancasila. Itu yang perlu barangkali, bukan hanya STP, haruslah moralnya masuk SMA, karena ada penghargaan. Tapi barangkali kalau saya memberikan namanya penghargaan keyakinan itu, budaya tertanam dalam jiwa anak kita, oleh kita terdidik. Nah, udah anak ini masih ada, tidak punya bapak-bapak kerjanya, bukan bapak-bapak ini satu. Dalam kebawahan dibanding yang lain yang kaya, kalau kita tidak punya itu satu namanya memberikan suatu penghargaan keyakinan moral supaya pemerintah itu mengharapkan seperti itu. Saya kira begini Pak, untuk proses keyakinan kelas itu memang harus kontinu dan ada kolaborasi bersama. Kalau cuma satu orang mungkin tingkat keberhasilannya itu bisa jadi tingkat keberhasilannya tidak sesuai target yang kita inginkan. Jadi harus ada kolaborasi bersama semua guru mata pelajaran dengan wali kelas, sehingga terbangun budaya positif. Kemudian begini Pak, keyakinan yang dimaksud di sini adalah sebuah penerapan yang dilakukan secara bersama yang mencakup kebutuhan bersama, bukan hanya sekedar menyampaikan. Meyakinkan tidak bisa seperti itu, bukan seperti itu maksudnya. Keyakinan yang dimaksud di sini adalah pertama, Anda yakin bahwa semua ingin dihormati. Yakin. Apa yang bisa kita lakukan supaya semua dalam kelas ini saling menghormati? Setelah kita sepakati, buat dalam teks tertulis. Kalau tidak ada teks tertulis Bapak Ibu, itu berat. Yang teks tertulis saja belum tentu kita ingat, apalagi kalau cuma menyebut. Jadi saya kira seperti itu. Pertama, buat teks tertulis kesepakatan kita bersama. Apa semua yang menjadi batasan, bukan batasan, yang akan kita sepakati supaya proses pembelajaran ini berjalan dengan baik. Kemudian kebutuhan dasar kita sebagai manusia tidak ada yang kemudian diambil di sini. Rasa ingin dihormati, disayangi, dihargai, tanggung jawab, dari yang merasa terambil kebutuhan dasarnya di sini. Jadi Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu memang mengatakan sudah membuat keyakinan, tapi apa parameternya keyakinan Bapak Ibu buat? Itu hanya satu tadi agak kurang bukti percaya kan masalah kontrol. Kita sebagai pendidik ya, kalau secara kita tidak lepas daripada kontrol. Betul. Sementara tadi bahwa kontrol itu tidak bisa kepada orang lain, hanya kontrol terjadi pada diri kita sendiri. Itu ada tadi, betul Pak. Bapak tidak mungkin mengontrol orang lain. Tapi ada tadi pernyataan bahwa kontrol itu terjadi pada diri kita sendiri. Jangan orang lain yang mengontrol kita. Kalau keyakinan kelas. Dan ibu tidak, memang ibu dalam posisi mengontrol, tapi membuat anak merasa bersalah. Cobalah sampaikan begini, teman. Ya, saya paham itu. Begini, kenapa terlambat nak? Saya main game. Oh, main game. Jadi alasan terlambat karena main game. Terus baik Nanda, saya kira semua orang melakukan itu. Tapi kan kita ingin maju kan. Kira-kira untuk membuat kau tidak terlambat, apa yang bisa kau lakukan? Dia bilang saya tidak main game, Bu. Apa Nanda yakin? Ya. Siapa yang bisa membantu kau untuk kemudian membuat kau tidak terlambat ke sekolah? Tapi memang harus ada kolaborasi dengan orang tua. Selama ini saya harus akui, memang kita juga di sini memang sangat kurang kolaborasi dengan orang tua.
Kita hanya akan libatkan orang tua ketika ada siswa bermasalah. Padahal seyogyanya pada tahun pelajaran ada bentuk asesmen orang tua dengan guru. Nah, semoga kita dan saya menyadari sekali selama ini saya berada dalam posisi yang kurang tepat sebagai seorang pendidik. Dan ini yang harus saya rubah ke depan. Saya tidak harus berbangga berada pada posisi saya yang saya pertahankan selama ini. Karena ternyata memang imbasnya tidak meninggalkan jejak yang lama pada murid-murid saya. Tarik. Ya, kita berpikiran dong. Yang terakhir mungkin Pak D karena waktunya sudah ini. Sekarang kita mau contoh. Memang ini keyakinan saya sangat bagus sekali karena saya sering melakukan. Saya selalu mendidik kesehatan anak saya. Jadi saya dulu misalnya begini. Contohnya biasa saya itu mungkin salah satu guru yang selalu memberikan membuat siswa membuat pernyataan. Bahkan saya suruh sampai jangan oleh tugas sekolah. Nah, yang saya tanyakan apakah salah saya punya perbuatan itu atau bagaimana? Itu sebenarnya bukan keyakinan keras Pak. Kita dalam posisi menghukum itu Pak. Menghukum dan membuat anak merasa bersalah. Kalau begitu, tadi saya contohnya caranya membuat. Itu saya sudah sampaikan tadi Pak berapa kali. Yang pertama, buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berdasar pada 5 kebutuhan dasar manusia. Ingin dihargai, jadi masuk anak. Apakah anak semua ingin dihargai? Kita sepakat semua ingin dihargai? Sepakat memiliki rasa tanggung jawab yang sama? Sepakat ingin diapresiasi? Sepakat. Sepakat ingin diberi kesempatan yang sama? Sepakat. Baik, sekarang untuk kemudian yakin mau dihargai semua, yakin mau bertanggung jawab sama, yakin. Untuk mewujudkan keyakinan kita ini, apa yang kita harus lakukan di mata pelajaran Ibu supaya semua dalam kelas itu punya tanggung jawab, disayangi, dihargai, diapresiasi dan diberi kesempatan. Makanya mereka diberikan seperti yang saya tulis tadi. Karena begini, misalnya Ananda terlambat masuk, itu sudah melanggar keyakinan orang lain karena membuat orang lain merasa tidak nyaman. Oh? Sekarang saya dulu supaya masuk Jakarta. Misalnya kan yang kita alami. Bapak Ibu atas respon dan umpan baliknya untuk kegiatan diseminasi saya hari ini. Begini sebelum ditutup ada yang mau sampaikan. Karena ini materi sudah disampaikan kepada Bapak dan Ibu guru, ya artinya selanjutnya saya akan kontrol bagaimana pelaksanaan ke depan. Saya kira cukup. Terima kasih Bapak Ibu atas respon dan umpan baliknya. Intinya begini Bapak Ibu, lingkungan sekolah itu adalah sebuah lingkungan yang prosesnya memanusiakan manusia. Berperilaku humanislah di lingkungan pendidikan. Buat lingkungan pendidikan menjadi aman, nyaman, sehingga terbangun budaya disiplin positif di lingkungan sekolah. Terima kasih atas responnya Bapak Ibu. Saya ucapkan akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.